Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang kerusakan handphone, permasalahan handphone, cara menangani berbagai masalah handphone ya, baik hardware maupun software, dan untuk caranya bisa di offline ataupun via online. Untuk kerusakan tertentu bisa di online, yaitu di jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nekat Jepara. Oke, langsung saja di pembahasan kali ini ya. Di saat ini di tangan saya kedatangan Redmi Poco X3 Pro ya. Oke, Poco X3 Pro itu keadaannya ataupun kondisi bootloop seperti ini ya. Ini sebelumnya itu mati total. Kronologi dari pelanggan atau kronologi dari pemilik handphone itu tahu-tahu mati dan langsung memvonis atau masuk dengan mengatakan ini eh, servis HP tetapi jangan dilakukan penggantian. Lah emang kenapa Mbak? Ini sudah saya eh, cek di intinya dia sudah mengecek entah di teknisi lain atau di mana, intinya mengatakan ini CPU-nya Om, dan jangan diganti ya Om. Itu dipanasi saja seperti itu ya. Lah emang kalau dipanasi bisa hidup ya? Bisa Om, tolong Om gitu ya. Gimana ya? Saya harus menuruti apa kata konsumen. Di sini sudah saya cek untuk handphone sudah saya bongkar ya sebelumnya. Saya bongkar, saya teliti, saya cabut semua soket-soket, saya bersihkan dan hasilnya tetap sama seperti ini ya. Poco yang eh, hanya logo Poco yang terus-menerus. Terkadang mati, sesekali dia hidup kembali seperti ini. Apakah di Poco X3 Pro ini benar-benar karena CPU yang bermasalah ya? Karena untuk Poco X3 Pro itu emang ini ya, seringkali untuk CPU bermasalah, harus rebol, harus ganti dan lain sebagainya. Oke, di sini akan saya turuti atau saya kondisikan seperti apa permintaan dari pemilik headphone ya. Untuk CPU tidak diganti hanya dengan rehot ya. Mungkin bisa saja si pemilik itu melihat dari YouTube ataupun dari tutorial yang lain, video di sosmed-sosmed ya, banyak sekali. Oke, untuk Poco X3 Pro kondisinya seperti ini, coba kita lakukan penekanan power agar handphonenya apa namanya mati dan hidup kembali. Kita coba, sudah mati dan kita tunggu untuk loadingnya. Di sini kita tunggu Poco X3 Pro logo kembali ya. Kita tunggu sampai beberapa saat dulu. Oke ya, sudah beberapa lama ini, mungkin di 2, 3, 4, 5 menit tadi tetap seperti ini, yaitu logonya hanya Poco seperti ini ya. Untuk mesin sudah terasa lumayan panas ini ya. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Ini permintaan, hanya menuruti permintaan untuk meremote CPU, apakah ada hasil ya atau tetap seperti ini. Kita lihat dulu apakah sebelumnya sudah dilakukan servis yang dimana berurusan dengan apa namanya CPU ya. Kita coba buka dulu. Belum pernah ditangani untuk area CPU-nya, masih aman ya, masih ada ini, masih ada hologramnya, ini masih tertempel. Oke, kita cabut dulu untuk semua kameranya. Dan kita buka untuk area CPU di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kondisikan dulu ya. Oke, sudah dapat kita lihat ya. Sini coba kita panaskan atau kita rehat. Ini kalau si saya namanya metode untung-untungan ya. Ketika hidup kembali maka untung, ketika hasil sama ya sudah biasa, ketika jadi matat atau error yang berlebih
tidak jadi sukses tapi malah tambah error, itu ya nasib ya. Oke, langsung saja kita coba rehot untuk CPU-nya ya. Kita panaskan blower sebentar di sini. Untuk blower saya setting di 300 lebih sedikit saja untuk memanasi ini ya, untuk rehot CPU-nya. Ini nanti jika handphone bisa hidup kembali ya, awet dan tidaknya ya saya juga tidak tahu, karena elektronik tidak bisa ditentukan dengan ukuran ganti ataupun tidak spare part. Yang kedua, ini menuruti perintah atau menuruti pemilik handphone ya, atau eh, kita mengkondisikan sesuai permintaan pelanggan kita. Andaikan kita tukang servis ya, andaikan ini handphone sendiri ya, coba aja gitu. Yang penting kan eh, berusaha dulu sebelum penggantian, karena yang namanya elektronik seperti inilah. Yang namanya elektronik mau dipakai selamanya monggo, mau dipakai sebentar lalu dijual ya monggo, kan gitu kan, seperti itu ya kan. Termasuk ini mungkin apabila hidup nanti mungkin mau dijual, saya juga tidak tahu. Yang penting kita sesuaikan aja permintaan dari pemilik handphone. Oke, sudah dirasa lumayan eh, lama untuk record CPU, kita cukupi ya. Kita cukupi dulu atau kita sudahi dulu untuk rehodnya. Kita tunggu sebentar untuk dinginnya mesin. Oke, untuk mesin sudah dirasa agak dingin ya. Coba kita coba dulu untuk hasilnya. Untuk kamera yang depan saya pasang dulu agar nanti tidak melepas kembali mesinnya jika hidup ya. Kita pasang dulu untuk soketnya, kita pasang dulu semua ya. Dan kita coba hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hidupkan. Muncul logo Poco ya. Di sini sudah berkedip untuk layarnya. Semoga memang ada perubahan. Ini sekarang saya taruh di sini dulu. Dan kita coba untuk hasilnya. MUI muncul, MIUI muncul ya. Oke, oke, oke. Di sini mungkin sesuai dengan permintaan dari pemilik handphone ya. Untuk handphonenya bisa hidup, data tidak hilang. Karena sesekali ya, seringkali bukan sesekali ya. Itu penanganan ketika bootloop itu kita lakukan hard reset, kita lakukan flashing, yang dimana mengakibatkan untuk datanya hilang ya. Tetapi untuk hal semacam ini juga tidak jauh dari flashing atau software ya. Seringkali juga terjadi karena software dari sistem yang error. Kita lakukan wipe data, kita lakukan penekanan tombol power yang untuk mereboot ya, jadi hidup kembali, berbagai masalah. Tetapi di sini karena harus kita rehat untuk IC CPU-nya ya. Oke, kita pasang semua dulu untuk kameranya ya. Untuk kameranya saya pasang dulu.
Aduh, kenapa kamera susah ini ya? Oke, untuk kamera akan saya pasang dan saya lakukan reboot ya, atau matikan ulang agar kameranya terbaca kembali. Karena di sini untuk kamera saya pasang belakangan, nanti tidak bisa dibuka ya untuk kameranya. Ini saya pasang semua dulu, baru saya reboot. Oke, kita reboot dulu. Ini tidak pas ini ya untuk, oke, untuk powernya tidak pas. Oke, kita hidupkan kembali, langsung saya cabut baterai saja dan saya hidupkan. Oke, sudah muncul logo Poco ya. Kita coba tutup dulu untuk area sini. Oke ya, sudah muncul logo MIUI kembali. Di sini kemungkinan besar hidup untuk handphonenya ya. Sayup-sayup terdengar suara adzan zuhur, di mana kita harus menunaikan ibadah sholat ya untuk yang beragama Islam. Dan untuk untuk video ini saya akhiri dulu ya. Ini bisa hidup, cuman harus saya cek dulu. Saya matikan ulang berulang kali, mungkin 10 sampai 20 kali. Ketika saya ribut hidup atau tetap menyala, maka saya packing ya. Untuk ini sudah saya lakukan reboot 1 kali. Akan saya packing untuk handphonenya. Tetapi jika saya reboot itu tidak bisa kembali mati atau kembali boot loop ya, berarti belum layak pakai. Dan ini hanya sekali lagi menuruti dari kemauan pemilik handphone, yaitu tidak ada penggantian, yang dimana sudah tahu keluhan atau kondisinya harus melakukan rehoot di CPU. Oke ya, untuk video saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang berkenan, silahkan untuk like, comment, dan subscribe. Yang sudah like, comment, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah, berkah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari teknisi Nekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.